minta Rumah sakit, ya rumah rumah sakit. sakit. Dari rumah sakit itu saya sembuh langsung Pak Ustadz. Kata dokter itu sakit apa katanya gitu. Padahal ini saya ngerasain perut. Sebetulnya sembuh dikasih tindakan oleh tim kedokteran. Dikasih, disuntik dua-dua. Ya. Cuman saya langsung sembuh aja gitu. Pas pulang ke rumah, Sakit lagi. jadi lagi, lebih-lebih jadinya. Sampai saya nggak sadar, Lebih-lebih. lebih-lebih. Antara manusia dan jin itu terbuka sangat lebar. Jadi jin itu bisa masuk sesukanya dia. Nah itu kesulitannya bagi manusia. Nah ini ibu sudah masuk ke arah seperti itu. Kalau kata orang pinter sih ibu berhalusinasi. Kata orang pinter. Nah tapi karena ibu juga belum kelihatan seperti parah. Belum jalan-jalan sendiri. Belum ngomyang sih apa namanya? Ngoceh sendiri. Nah itu sehingga ibu belum merasa perlu ke Psikiater. dokter seperti itu. Tapi nanti kalau memang ini nggak kuat ya terus ayamannya. Supaya hilang gimana Ustaz bisikannya? Karena mengganggu ya Bu Dede ya. Pakai mic Bu. Ganggu lama-lama Ibu ya? Iya, saya pengen sembuh, pengen nggak ada apa bisikan-bisikan lagi, nggak ada yang ada ngomong-ngomong bisikan. lagi gitu. Ya. Ya itu harus berubah. Berubah nggak cuma sama ibu, bapak juga berubah. Amin. Ya Pak ya. Amin. Yang dulunya ngomelin istri mulu ya. Harus berubah ya, jangan diomelin lah. Ibu dekat-dekat kali ya sama suaminya. Takut Sini. Sini sama suaminya. Satu langkah lagi. Nah. Pegang tangannya. Coba Pegang. pegang tangannya itu. Nek. Ibu Ya sudah. Ibu Dede nggak apa-apa, nggak usah takut. Walaupun ya suami agak ngomelan ya sudahlah. Diterima tapi nggak usah takut ya. Hanya takut sama Allah aja, nggak apa-apa. Pak Dede ya begitulah ya. Kalau saya bilang saya nggak sama istrinya bisa jawab macam-macam nanti di sini. Tapi intinya bertanggung jawab sama istri. Amin. Bertanggung jawab Pak. Insya Allah amin. Amin insya Allah. Insya Allah ya. Nah. Bertanggung jawab Bu, Bapak Bu. Ya, bertanggung jawab. Iya sudahlah alhamdulillah yang penting bertanggung jawab ya. Iya sudah saya akan bantu. Tadi pas dipegang tangannya Ibu masih senyum. Sekarang dilepas lagi sebensurut lagi. Jarang-jarang ya Bu dipegang tangannya sama Bapak ya. Boro-boro gitu. Kalau dipegang itu katanya itu apa takut batal Wudunya. Apa tahu wudhu suami istri. Gini, iya. jangan megang tanganku nanti wuduku batal. Ibu harusnya tanya, emang Bapak masih wudu? Enggak sih, enggak. Udah batal dari tadi. Satu pegangan tangan lagi. Itu Ibu Habis tanya apa? orang lain melihat. Enggak apa-apa satu pegangan. Kan suami istri. Tuh. Setiap dipegang tuh Ibu senyum loh Ustaz. Iya. Senang. Ibu Cie. Ibu, Bu, kok tegang sekali ngapain sih Bu? Nanti jadi yang ketujuh loh nanti. 7, 8, 9. Ketawa bapaknya. Bu, ibunya cuek loh. Bu, sayang nggak sih sama suami? Coba itu bagaimana? Sayang nggak? Ya sayang dong. Ya sudah. Coba katanya Bu Dede sayang sama bapaknya. Ya, ya sudah. Ya, saya bantu doa ya. Aduh, ini. Saya bantu doa ya Bu. Saya nyoba ngilangin yang bunyi-bunyi. Cuma memang saya cerita gini, doa ini sekali memang bunyi belum langsung hilang. Nanti bertahap. Nanti doa seperti saya nanti kayak diulang terus-menerus. Sampai nanti bunyi itu seperti jauh seperti itu. Samar Nanti hilang. Nggak bisa langsung hilang. Ya, Ibu sabar. Yang penting sayang sama suami nggak usah takut. Biasa aja. Ya, oke siap? Ikhlas ya? Terima suami apa adanya karena Allah?
Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bu Dede aminkan doa saya ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan Sama-sama, bisikan-bisikan yang ya. mengganggu itu, betul kata Ustadz, lama-lama samar dan hilang ya Bu ya. Iya, iya. Amin. Banyak istighfar, banyak doa. Jangan konsultasi ke orang-orang pintar lagi, justru itu jadi memperburuk keadaan Ustadz. Betul Ustadz? Insya Allah seperti Insya itu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dede bentar nih suaminya. Turun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Ya tuh. Ya. Alhamdulillah. Rukun ya Pak. Amin. Oh istri cantik jangan dimarahin. Oh, mangga. Mangga. Gandeng ya. Yeay. Ustaz, dari tadi yang Ustaz jelaskan bahwa memang ada beberapa jin yang mencari kesempatan untuk masuk ke diri kita dan juga membawa kita keluar dari jalan Allah ya. Jadi Emang berpura-pura seperti sosok-sosok yang kita hormati, Iya, kita benar. junjung tinggi gitu ya. Padahal mereka bukan. Iya memang. Saya pernah yang ada jin yang ngaku Jibril ada. 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 Ngaku Israel juga ada. Nah untuk membedakan benar atau tidaknya? Ya nggak Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin malaikat masuk ke orang itu nggak mungkin. Nggak mungkin juga tiba-tiba Nabi. Ya Nabi nggak mungkin. Apa coba? Jasad beliau ada di tanah. Iya. Ruhnya beliau ada pada Allah. Jiwanya beliau pasti terjaga. Iya. Masa ada yang keluyuran kayak begitu? Hanya untuk menyampaikan hal-hal sakit perut doang. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Oke, kita lanjut Ustaz. Oke. Oke. Tarik mas. Tarik Ustaz. Sini Bu. Salam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bu Sutini. Ibu Siti Romlah. Tadi yang ini Bu Siti. Dari Cimahi Pak Ustadz. Siti, tetangganya yang ini. Bu Siti, kira itu Sutini. Bu Siti, Cimahi. Iya. Gini Pak Ustadz, saya itu sejak tahun 1995 punya penyakit lambung. Diagnosa sama dokter keluar masuk rumah sakit ya Pak Ustadz. Karena lambung itu. Iya. Terus pas tahun 2015 sampai 2018 emang sakitnya dia kayak lambung, cuman dokter menggam si lambung Pak Ustadz. Karena saya udah periksa darah, USG semua check up bagus. Terus saya oper ke rumah sakit lain tetap sama. Sebentar, gitu. sakit lambungnya itu seperti apa? Pertama kan muntah-muntah kalau dari 1995 ya biasa gitu. Cuman dari 2015 ke sini Pak Ustadz jadinya itu kalau jam setengah 5 sampai jam 8 malam. Kalau jam 8 Setengah malam 5 pagi apa? sore. Sore. Oh sore. Iya, kalau jam 8 malam biasa Pak Ustadz biasa aktivitas. Kalau itu 2015. Kalau 2017 kemarin itu jadinya kalau nggak ada orang di rumah Pak Ustadz. Kok nggak ada orang di rumah jadi Iya, itu jadinya kayak isi perut dikeluarin semua Pak Ustadz. Nggak bisa dirasain sampai Muntah. Iya, sampai saya nggak sadar dibawa ke Mitra Kasih. Dari Mitra sakit, ya, rumah rumah sakit. sakit. Dari rumah sakit itu saya sembuh langsung Pak Ustadz. Kata dokter itu sakit apa katanya gitu. Padahal ini saya ngerasain perut. Sebentar, sembuh dikasih tindakan oleh tim kedokteran. Dikasih, disuntik dua-dua. Ya. Cuman saya langsung sembuh aja gitu. Pas pulang ke rumah, Sakit lagi. jadi lagi lebih-lebih jadinya. Sampai saya nggak sadar, lebih-lebih banget. Berarti itu kalau maaf ya Bu saya potong. Berarti itu kalau ke orang pintar dia bilang oh di rumah ibu itu banyak jinnya. Kalau ke orang pintar. Ke orang Enggak pintar gini juga Pak nggak? Ustadz, Orang pintar juga? iya 3 kali. Gini Pak Guys Ustadz, bener Kak Dokter, tadi Iya. sembuh juga. 2015 itu sakitnya sejak saya buka warung nasi Pak Ustadz. Karena dari rumah ke warung nasi itu jaraknya berapa kilo, ada 3 kilo lah. Oh gitu, sakilona sabaraha ya Nggak tahu saya, 5.000 kayaknya. Jauh ya 3 Jauh kilometer. banget, jauh. Jadi semenjak usaha buka warung nasi. Iya, kalau sakitnya kayak yang gitulah pokoknya. Terus saya berobat pas waktu 2017 itu saya nggak bisa apa-apa. Ini kayak ada malang gitu ya, kayu gitu. Sampai ke sini saya nggak ada napas Pak Ustadz. Mertua saya bawa
yang bisa gitu Itu. ke rumah sakit. Pas dipegang, alhamdulillah Pak Ustadz, izin Allah mungkin saya sembuh ya Pak Ustadz. Cuman dari sekarang Pak Ustadz, keluhan saya itu berat badan itu saya tuh kayak ada yang beban gitu. Sekarang juga? Iya. Berat ini punggung, pundak sini gitu? sakit. Terus ini udah 2 bulan sekarang nggak sembuh-sembuh, udah makan obat apa juga. Terus pas Di kepala sakit. wah, itu mah udah. Pundak. Iya. Lutut, Ini sakit. kaki. Enggak. Oh, enggak, cuma lutut. Terus kalau ini Pak Ustadz, kalau bangun tidur suka ini Pak Ustadz suka nggak bisa bangun gitu sama suami dibangunin berat kayaknya teh gitu. Gimana ceritanya? Kalau bangun tidur nggak suka bangun gimana sih? Enggak susah Maksudnya bangun kalau gitu. bangun tidur nggak susah bisa bangun ngangkat gitu. badan. Oh, berat pada sakit semua gitu Pak Ustadz. Sampai dibantu sama suami. suami. Terus sekarang saya sensitif Pak Ustadz kalau masalah sepele juga ya. Emang masalahnya nggak terlalu suka marah-marah ke suami, ke anak gitu. Sampai terus terang saya nggak sadar Pak Ustadz, kalau marah saya suka ngancurin barang pecah di rumah gitu. Tapi saya nggak sadar. Ada suaminya nggak ikut? Ada. Mana suaminya? Sini suaminya. Aduh. Suaminya untung nggak pecah belah ya kalau itu. Sini ke tengah sedikit Ibu, ke tengah. Ke tengah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kata Ibu, katanya Bu Siti jadi pemarah sekarang. Iya. Dulu mah enggak. Enggak. Sekarang apa-apa marah, apa-apa Iya. marah gitu. Kejadiannya kemarin 1 minggu kemarin padahal sepele gitu. Contoh sebutin aja kalau bisa. Ya masa sepele lah Masa kecil sepele. gitu. Tapi bawa ngancurin gelas mau bunuh diri. Ya Allah. Tapi saya Tapi alhamdulillah di tenang luar aja. kesadaran kalau Tenang udah aja. sadar saya selalu langsung minta maaf ke suami, nangis saya Itu. peluk saya suami Pak Ustadz, saya minta maaf. Ya jujur ya. Jadi suami yang jadi nggak berpanjangan gitu Pak Ya, ya, ya. Ustadz. Terus Nah tapi terang. ketika marah Sabar aja. suaminya ngapain, diemin aja atau di gimana? Nah, tekniknya kan disabarin, ditanganin, tenangin. Ditanganin. Gitu, iya. Alhamdulillah Lama-lama bisa reda. Gitu aja. sampai pecah-pecahin. Ya lemari saya pecahin gitu. Iya. Gimana lemari Ya dipecahin? nggak tahu Pak Ustadz saya teh. Dibawa kesadaran mungkin. Bapak sadar. Pak Ustadz, Sampai ya. mau bunuh diri gimana tadi katanya? Kesel gitu. Yang satu pakai pisau, yang satu lagi pakai gelas, dipecahin mau gitu. Saya bunuh diri nih gitu. Iya, tapi Padahal alhamdulillah- masalahnya sepele sekali. Iya, tapi sama saya ditenangin, alhamdulillah bisa lepas gitu, gitu aja. Untung bapaknya ikut tenang ya. Udah biasa Pak. Udah Ya biasa. Allah. Jadi ke anak juga sekarang suka marah-marah, terus anak juga suka ngelawan gitu-gitu. Iya karena dimarahin terus jadi Iya. melawan jadinya. Tapi Pak Ustadz kalau biasa mah enggak Pak Ustadz. Biasa aja ke suami gitu, biasa aja. Biasa. Baik gitu lah. Suami saya terus terang jujur Pak Ustadz baik banget. Cie. Benar. Benar alhamdulillah, saya Alhamdulillah, ya. syukuri gitu Pak Ustadz. Jadi kalau saya nggak ada masalah, saya baik lebih baik gitu, gimana lebih baik ke suami gitu. Kalau saya nggak ada masalah Kalau gitu. ada masalah sedikit pasti, tapi tidak sadar Ustaz gitu. Oh. Langsung marah betul gitu. Gitu. Iya. Sampai sekarang badan saya tuh, ini sekarang lagi panas Pak Ustadz. Sekarang panas? Iya cuman kalau dipegang udah nggak panas gitu. Tapi berasanya Panas banget ini, iya. Terus, Sekarang. iya. ya Kalau sekarang. tadi Sekarang tuh kalau tadi pas masih duduk, Mas duduk panas juga. apalagi duduk. Ini sekarang sakit banget udah 2 bulan kalau ini Pak Ustadz larinya ke sini. Terus larinya tuh ke sini Pak Ustadz. Sekarang Kepala, tuh, ya kalau sakit tidur juga. selalu minum obat. Kalau tidur selalu minum obat gitu terus sekarang. Oke. Sudah cukup Bu. Cukup Pak Ustadz. Tapi tadi kan ke dokter ceritain, kok ke orang pinternya Nah katanya gitu kata orang yang pintar. Saya tapi status Pak Haji ya, Pak Haji Agus gitu. Biarin gitu. Apa namanya saya itu katanya enggak kalau didiemin bisa perutnya bisa gede katanya kena santet gitu. Oke. Karena sejak kesakit ini sejak saya jualan buka warung nasi Pak Ustadz. Ada hubungannya nggak Ustadz? Iya katanya? gitu, iya. Kalau dulu biasa aja lambung biasa, Indonesia rumah sakit juga lambung.
Keluhannya muntah-muntah doang, kalau dikasih obat sembuh. Cuman kalau kemarin dari 2015, Semenjak bukan nasi ya pokoknya. iya Pak Ustadz. Tapi Ustadz mumpung ini, kata orang itu perutnya membesar. Jadi ingat yang kemarin yang, mungkin pemirsa juga penasaran kemarin endingnya seperti apa yang ibu-ibu. Kalau Jadi kemarin juga didiemin. nonton ya, ada yang datang sini biasa, pas duduk di sini tiba membesar kayak hamil 9 bulan, sampai di sini, dulu akhirnya kemarin kempes. Belum dijelasin pemirsa pada penasaran itu penyebabnya apa. Bisa sampai besar terus hilang. Ya, Yang kemarin, sebelum ke ibu ya Bu. memang, Nonton juga kan Bu ya? memang ada sihir sih. Ada sihir, ada teluh. Ya, ya dimohonkan aja pada Allah Ta'ala. Berkecamuk jadi itu Ustadz. Iya, jadi udah pengobatan, udah macem-macem itu harus disingkirin dulu baru dikeluarin. Akhirnya kemarin sih kempes saya lihat. Iya, sih. alhamdulillah. Oke, nah ini pun katanya kalau didiemin bisa, seperti itu katanya. Iya, cuman saya teh saya nggak yakin ya Allah, kata saya teh gitu. Terus aja saya minta bantuan Allah aja terus Pak Ustadz saya itu. ya. Ya udah, Ibu Siti. maunya apa, Ibu Siti? Saya kesini Pak Ustadz, saya minta doanya. Mudah-mudahan Allah ngeijabah Pak Ustadz, doa Pak Ustadz. Saya sembuh Pak Ustadz. Amin. Sababiahnya. Terus saya bisa sehat lagi pulang dari sini gitu ya Pak Ustadz. Bisa nggak marah-marah lagi lah. Itu Kasihan terutama suami, ya kasihan bisa, anak-anak ya. terus bisa ibadah tenang Pak Ustadz. Saya pingin ibadahnya tenang gitu. Kalau sekarang teh, kalau ibadah gitu suka inget kemana gitu. Was-was Terus terus. minta usaha lancar lah. Tapi kalau usaha sih lancar alhamdulillah Pak Alhamdulillah, Ustadz. ya, ya. Iya lancar Mengenai alhamdulillah. marah-marah, untung marahnya masih sama suami dan anak-anak. Mereka mengerti kalau sama orang lain, jadi ya. Lebih bagus lagi kalau marah-marahnya sama pohon. Kasihan pohon. Terus kalau saya itu Pak Ustadz, tapi ya ini ya, saya kan suka kalau jualan dari hari Senin sampai hari Jumat ya Pak Ustadz, Sabtu Minggu libur. Nah kalau hari Sabtu saya suka silaturahmi ke saudara-saudara, saya kumpulin silaturahmi, suka makan-makan gitu, saya yang masak ya. Terus kalau makan enaknya saya suka sakit perutnya. Suka sakit Setiap kalau makan enak makan saya enak, suka pasti sakit perut. Kalau makan enak, Suka perutnya Pasti sakit. sakit, Suka iya. sakit. Kalau Makan enak itu apa? Ya, Jadi Tapi gini, kalau makanan buat yang Trump ibu gitu. jual enak. Ya kalau enak lah, misalnya orang kalau malam-malam. ngeriung sama saudara gitu. Ngeriung. Rame-rame. Silaturahim gitu, meriung. Nah, ini Indonesia banget ya tentunya. Apa? Kumpul. Kalau kumpul Pak Ustadz, tiap hari Minggu saya kumpul saudara. Meriung. Tiap hari Minggu saya diusahakan kumpul sama saudara. Oh, itu karena yang membuka rezeki juga salah iya, satunya karena itu kan ya. orang tua saya udah nggak ada gitu Pak Ustadz, tinggal mertua saya Jadi sekarang. sengaja nggak buka warung buat Iya, kumpul keluarga. iya buat kumpul Wih, keluarga alhamdulillah, gitu, doain. buat bawa anak silaturahmi, main gitu sama suami gitu. Iya, iya. Ya, Oke. oke. Oke, ditunggu makanannya, mau cobain. Semur jengkol buat sarapan. Enak juga kayaknya. Pengen jadi. Enak nggak sih Bu? Insya Allah ya. Enak ya. Tunggu di rumah ya Pak Ustadz. Iya. Cimahi, Iya. Kirim aja ke sini. insya Allah dipaket. Dan nuhun atau Ya sudah, Ibu Siti Romlah. Ya, aminkan doa saya ya. Lucu Ibu kalau udah cerita, kayak kereta api nggak lari. Ya. Berhenti-berhenti. Aminkan doa saya ya Bu. Oke, berarti saya kalau dengar doa Ustadz tadi ada hubungannya dengan usaha warung nasinya juga kah? Kayaknya sih seperti itu. Di warungnya kayaknya. Kayaknya di warungnya. Itu ada orang. Ada orang naruh. Oh, oke. Ya. Karena emang persaingan bisnis di Indonesia tuh kadang-kadang ada teman-teman yang lain ikut bergerak juga ya Ustadz. Iya. Jin bergerak. Padahal juga kadang-kadang mereka juga sholat kan bingung ya. Tapi Iya. ya sudahlah itu hak-hak mereka. Kita akan kembalikan ke Allah saja ya. Kembalikan pada Yang Allah. maha pemberi rezeki juga Allah ya, betul Iya, Ustadz. betul. Gimana rasanya Ibu? Tadi kan katanya mukanya panas sekali. Iya alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah ya Allah. Ini nggak sakit sekarang Pak Ustadz. Iya. Ya alhamdulillah. Tapi tinggal lemesnya sekarang ya. Ini nggak sakit alhamdulillah. Nggak sakit, muka Enggak. nggak panas juga berasanya. Enggak Pak Ustadz, alhamdulillah ya Allah. Lega? Ya Rabbi. Lega. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya